Halo semuanya, oke selamat datang di pemaparan materi kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana persisnya kepingin-kepingin realitas sosial di sekitar kita itu ditangkap, diukur, terus diubar jadi temuan ilmiah yang benar-benar solid? Nah, disinilah perjalanan kita dimulai. Kita bakal melangkah bareng, ibarat seorang peneliti sejati yang lagi bawa peralatan pengumpulan data ke dunia nyata. Oke, mari kita selami ini sama-sama, dan kita lihat gimana sih teori metodologi ini benar-benar hidup saat dipraktikkan di lapangan. Anggap aja agenda di depan kita ini sebagai peta esensial kita hari ini ya. Kita punya 5 rute utama nih. Pertama, observasi, jenis, dan prosedur. Kedua, wawancara, struktur hingga mendalam. Ketiga, kuesioner, penyebaran dan kontrol. Keempat, dokumentasi dan data sekunder. Dan yang terakhir, kelima, triangulasi dan pencegahan kesalahan. Yuk, langsung aja kita bedah gimana alat-alat ini kerja buat ngumpulin data yang tangguh. Nah, mari kita beralih dan lihat gimana instrumen pertama ini membangun fondasi kita. Bagian 1, observasi, jenis, dan prosedur. Ini tuh alat yang benar-benar kritis buat menangkap fenomena di dunia nyata loh, bukan cuma sekedar dengerin apa yang orang katakan aja. Pas kita ngelakuin observasi, ada satu pertanyaan penting. Seberapa dekat sih kita sama subjeknya? Di satu sisi, kita punya observasi partisipan. Ini tuh ibarat Anda benar-benar nyemplung dan melebur dalam aktivitas subjek. Plusnya, Anda dapat pemahaman konteks yang luar biasa dalam dan empati yang tinggi. Tapi, nah ini tapinya, risiko bias dan subjektivitas Anda juga bakal naik drastis. Di sisi lain, observasi non-partisipan nempatin Anda murni sebagai pengamat luar. Jadi objektivitasnya dapat banget nih, jarak analitisnya juga aman. Cuma, ya gitu, Anda harus rela ngelepasin sebagian dari kedalaman konteks situasinya. Ini benar-benar sebuah kompromi yang krusial banget buat dipikirin. Selain soal seberapa dekat, kita juga harus lihat dari sisi tingkat kontrolnya nih. Observasi terstruktur itu mainnya pakai indikator dan pedoman yang udah ditetapkan dari awal secara kaku. Pendekatan ini bikin semuanya super konsisten dan cocok banget kalau fokus Anda itu kuantitatif. Kebalikannya, observasi tidak terstruktur itu sangat fleksibel. Peneliti terjun ke lapangan dengan pemikiran eksplorasi. Pendekatan ini jago banget buat nangkep nuansa-nuansa tak terduga dan gampang banget adaptasi sama dinamika realitas sosial yang, jujur aja, sering banget berantakan di lapangan. Tapi ingat loh yo, observasi ilmiah itu bukan sekedar nongkrong terus nontonin orang lewat. Ini butuh disiplin yang ketat. Ada 5 langkah krusial di sini. Pertama, tetapkan tujuan. Sebenarnya apa sih yang mau diamati? Terus kedua, tentukan konteksnya, kayak kapan dan di mana. Ketiga, pastinya siapkan instrumen. Keempat, pelaksanaan dan pencatatan secara teliti di lapangan. Dan kelima, nah ini sering lupa, refleksi. Gunanya buat ngecek kalau ada data yang bolong. Tanpa prosedur ini, percaya deh, observasi cuma bakal jadi kegiatan ngeliatin orang biasa tanpa nilai analitis sama sekali. Lanjut ke instrumen berikutnya. Bagian 2, wawancara, struktur hingga mendalam. Disinilah kita mulai benar-benar menggali makna di balik suatu tindakan dan mengungkap elemen mengapa yang biasanya tersembunyi. Nah, yang benar-benar bikin penasaran di sini, itu spektrumnya. Wawancara terstruktur itu sifatnya kaku banget, pertanyaannya udah baku, standarnya tinggi, dan sangat efisien. Ya, mirip kayak survei lisan lah. Tapi coba perhatiin wawancara semi terstruktur. Ini tuh kayak jembatan emasnya. Dia pakai tema-tema inti sebagai panduan, tapi tetap ngebiarin obrolan itu mengalir natural lewat teknik menggali atau probing yang fleksibel. Pendekatan semi terstruktur ini dengan brilian menyeimbangkan kebutuhan kita akan data yang konsisten dengan kebebasan buat mengeksplorasi sisi manusianya. Nah, di ujung spektrum yang satu lagi, kita punya wawancara mendalam. Ini metode komprehensif yang emang dirancang buat nyelam jauh ke dalam makna subjektif, cerita-cerita personal, dan interpretasi tanpa kehalang sama batasan pertanyaan yang kaku. Teknik probing di sini tuh ibarat karya seni loh. Anda nggak cuma sekedar nyari jawaban faktual di permukaan aja, tapi Anda benar-benar mandu partisipan buat merefleksikan makna paling dasar dari pengalaman hidup mereka. Sukses enggaknya wawancara itu sangat bergantung sama 5 tahap ini. Mulai dari nentuin tujuan dan partisipan, terus persiapan instrumen. Tapi tolong perhatiin banget langkah ketiga ini, etika dan hubungan awal. Prakteknya sih kedengeran simple ya, bangun rasa percaya, bikin subjek nyaman, dan dengerin secara aktif pas lagi tahap interaksi dan probing. Tapi kenyataannya, ini tuh sama krusialnya sama pertanyaan yang Anda ajuin demi kelangsungan data Anda. Terakhir, pencatatan dan penutup buat memastikan semua obrolan berharga tadi terekam sempurna. Oke, kita masuk ke instrumen yang ketiga. Bagian 3, kuesioner, penyebaran dan kontrol. Instrumen ini adalah andalan kita buat menjangkau populasi yang luas banget secara konsisten lewat standarisasi. Gini, nyebarin kuesioner itu bukan cuma soal logistik, tapi soal strategi. Kalau Anda pakai distribusi langsung atau offline, Anda pegang kendali penuh atas prosesnya. Tapi, ya siap-siap aja ini bakal nguras waktu, tenaga, dan dompet.
Sebaliknya, distribusi daring atau online nawarin efisiensi luar biasa dan jangkauan yang luas banget. Tapi ingat, medium itu sangat mempengaruhi hasil loh. Survei online punya resiko partisipan berhenti di tengah jalan yang tinggi dan pastinya lebih rentan kena bias representasi tertentu. Dan ngumpulin ribuan formulir itu nggak ada artinya kalau Anda ngabaikan kontrol kualitas. Anda wajib banget lakuin uji coba awal, pantau terus cek konsistensi jawaban, dan identifikasi data hilang yang bisa ngerusak validitas. Dan yang paling penting, kelola response rate Anda. Angka pengembalian kuesioner yang tinggi itu nggak otomatis berarti kualitas datanya bagus loh. Anda harus hati-hati banget sama bahaya tersembunyi dari non-response bias, di mana orang-orang yang nggak ngejawab itu ternyata punya karakteristik beda yang krusial banget buat riset Anda. Sekarang kita beralih ke sumber yang beda nih. Bagian 4, dokumentasi dan data sekunder. Saatnya kita menganalisis jejak-jejak empiris yang udah ada, tanpa harus berinteraksi langsung dengan subjeknya. Pilihan sumber buat data sekunder ini bener-bener kaya raya. Ada dokumen resmi institusional, data statistik publik, terus ada dokumen personal yang sifatnya lebih intim, dokumen media, sampai ke jejak digital yang pastinya makin numpuk di era modern ini. Tapi awas, ada satu aturan emas. Dokumen itu nggak pernah sepenuhnya netral. Mereka diproduksi sama pihak tertentu, di waktu tertentu, dan pastinya dengan tujuan yang spesifik. Jadi, sebagai peneliti, Anda wajib banget buat mendekonstruksi dan ngebaca setiap arsip ini secara kritis. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, tanpa pengelolaan yang disiplin, Anda benar-benar bakal tenggelam di lautan informasi sekunder. Ikutin 5 tahap ini. Pertama, identifikasi kebutuhan data Anda. Terus, penelusuran sumber. Setelah itu, lakuin seleksi awal biar efisien. Habis itu, terapkan evaluasi kritis ke kredibilitasnya. Dan yang kelima, organisasi data. Percaya deh, manajemen pengorganisasian yang rapi, itu satu-satunya pelampung yang bisa nyelamatin Anda dari kekacauan arsip. Dan akhirnya kita sampai di tahap pamungkas dari perjalanan ini. Bagian 5, triangulasi dan pencegahan kesalahan. Ini adalah momen kritis di mana kita harus nguji silang berbagai petunjuk buat memastikan kredibilitas temuan kita. Buat triangulasi, kita punya 4 lensa utama nih. Ada triangulasi sumber, di mana kita bandingin berbagai pihak. Ada triangulasi metode, contohnya gabungin hasil survei, wawancara, sama observasi. Terus triangulasi peneliti, yaitu ngelibatin penafsir lain. Dan terakhir, triangulasi teori, yang pakai beragam sudut pandang akademis. Dengan mengaplikasikan ragam perspektif dan metode ini, temuan kita bakal jadi solid banget. Kita nggak cuma sekedar percaya buta sama satu lensa tunggal, yang mungkin aja ada cacatnya. Ada satu kutipan yang benar-benar ngerangkum ini semua dengan indah. Triangulasi bukan sekedar mencari kesesuaian data, melainkan memahami kompleksitas realitas yang berlapis. Loh, maksudnya gimana? Gini. Kalau hasil wawancara Anda ternyata beda sama apa yang Anda temuin pas observasi lapangan, jangan langsung panik. Kontradiksi itu nggak selalu berarti ada error di data Anda. Seringkali perbedaan itulah yang justru mengungkapkan realitas sosial yang sesungguhnya, yang emang berantakan dan berlapis-lapis. Dan hal ini dengan cemerlang mengilustrasikan kenapa kita wajib banget sadar sama kelemahan kita sendiri. Realitanya, lapangan itu penuh jebakan. Bisa jadi kita salah pilih responden, atau penggunaan instrumen kita nggak konsisten. Belum lagi bias interpersonal kita sebagai peneliti, respons kuesioner yang diisi asal-asalan, sampai ke bias konfirmasi pas kita lagi observasi. Nah, kemampuan kita buat ngakuin dan mengantisipasi deretan kesalahan manusiawi inilah yang bikin disiplin metodologis kita tetap tegak lurus. Pada akhirnya, secanggih apapun instrumen yang udah kita pelajari hari ini, mau itu observasi, wawancara, kuesioner, atau dokumen, instrumen yang paling menentukan, paling peka, dan benar-benar yang paling terbaik adalah Anda sendiri sebagai penelitinya. Nah, sekarang coba refleksikan. Sudahkah Anda ngenalin dan ngendaliin bias di dalam diri Anda? Sudahkah Anda ngebekali diri dengan kedisiplinan metodologis? Jadi pertanyaannya sekarang, sudah siapkah Anda turun ke lapangan dan menangkap realitas yang ada? Selamat meneliti ya, dan sampai jumpa di pemaparan materi berikutnya.